Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Roid, tapi sering orang-orang memanggil saya Abah Roid. Saya dalam kesempatan untuk mengisi acara Universitas Kehidupan, ini saya akan cerita lompatan-lompatan saja dari saya sejak kecil sampai tua, sampai sekarang. Jadi saya dilahirkan di sebuah desa kecil, di desa namanya Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Waktu kecil saya itu selain sekolah di SD Islamia, di luar itu di Universitas Kehidupan ini saya bermain seperti umumnya anak kecil. Main karet, main bola, main badminton, main layangan, dan lain-lain mainan anak kecil. Setelah itu dari SD itu saya sekolah masuk ke SMP 1 Negeri Sidoarjo. Hobi masih tetap di luar sekolah, masih main bola, main badminton, dan seterusnya. Setelah dari SMP Negeri 1, kemudian saya minta sama orang tua saya diberangkatkan ke pondok. Akhirnya saya berangkat mondok ke Gontor. Nama sekolahnya itu KMI Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah di Gontor, Ponorogo. Di sana selama 4 tahun, Gontor itu lebih banyak mendidik saya sebagai manusia dan juga memberi bekal, namanya istilah di sana itu kunci daripada ilmu, yaitu bahasa. Bahasa asing yang diajarkan di sana dan tidak boleh berbahasa Indonesia setelah 6 bulan di sana, harus bahasa Inggris dan atau bahasa Arab. Yang ketahuan akan disidang dan lain sebagainya. Itu selama 4 tahun saya di sana. Keluar dari sana karena ijazah Gontor waktu itu masih belum bisa diakui di perguruan tinggi, maka saya harus masuk SMA Muhammadiyah. Tapi sayangnya di SMA Muhammadiyah kemudian ada tawaran kerja. Jadi saya tetap mendaftar sebagai siswa SMA Muhammadiyah. Setelah tahun kedua saya berangkat kerja ke Saudi Arabia. Di sana saya kerja sebagai juru bahasa Arab karena saya pernah belajar. Yang baru setelah setahun setengah di sana, pulang melanjutkan sekolah saya yang tadi saya tinggalkan di SMA Muhammadiyah. Nah, saya bersiap-siap untuk bisa mengikuti ujian SMA. Alhamdulillah lulus karena dalam ujian-ujian itu ternyata saya mampu, saya bisa. Setelah dari itu saya masuk ikut ujian perintis namanya, masuk perguruan tinggi, alhamdulillah masuk ke Fakultas Ekonomi UNER di jurusan akuntansi. Jadi saya pulang dari Saudi ikut ujian SMA, kemudian mendaftar di perintis dengan ijazah SMA saya dan alhamdulillah diterima di Ekonomi UNER, akuntansi. Oke, saya lanjutkan. Lulus kuliah, saya bukan cari kerja. Jadi kerja pertama tadi yang di Saudi, kemudian kuliah. Waktu kuliah itu saya harus punya sumber untuk bisa membiayai kuliah saya. Maka hobi saya atau latihan saya waktu di pondok yang ikut musik, saya bikin grup musik, dangdutan tapi waktu itu. Dan alhamdulillah dengan bermain dangdut, dengan ditanggap orang kemana-mana, ada manten di mana-mana, sampai keluar kota juga, Blitar dan sebagainya. Alhamdulillah bisa selesai kuliah saya dengan di backup pembiayaan cara cari biaya sendiri tadi itu. Lulus dari kuliah saya menikah dulu sebelum punya kerjaan tetap. Nah, setelah menikah baru cari kerja. Alhamdulillah juga melamar dengan beberapa perusahaan besar maupun BUMN maupun departemen di pemerintahan, alhamdulillah diterimanya di Departemen Keuangan dan saya ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi saya kerja sebagai pegawai negeri sejak tahun 89 apa 90 ya. Saya kemudian ditempatkan pertama kali itu di Medan sebagai pemeriksa pajak. Setahun kemudian saya dididik lagi di Bogor ya, itu untuk menjadi penyidik.
penyidik PPNS namanya, penyidik pegawai negeri sipil. Balik lagi ke Medan, kemudian jadilah saya pemeriksa pajak plus penyidik pegawai negeri sipil. Ini berlangsung terus, sampai tahun 2008 saya sudah kerja 18 tahun di Direktorat Jenderal Pajak. Saya merasa harus ada sesuatu lagi yang bisa saya lakukan. Nah, maka kemudian saya minta resign. Umur saya waktu itu sudah 48 tahun dan belum waktunya pensiun dini. Tapi saya merasa kalau saya nunggu pensiun dini, maka hidup saya mau nggak mau harus menjadi sebagian kecil beban negara. Negara tiap bulan harus ngasih pensiun saya, kan gitu. Saya ingin bukan menerima tapi memberi apa yang saya bisa berikan kepada orang lain, termasuk negara. Selama 18 tahun saya sudah mengabdi dan saya resign dan berusaha untuk bisa bisnis sendiri. Karena pikiran saya baca buku-buku tentang motivasi hidup dan lain sebagainya. Termasuk juga waktu saya kuliah sekolah di Gontor itu ada diajarkan manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Nah, ini kunci atau filosofi yang saya pegang selama hidup saya, sehingga saya tidak pernah merasa saya hanya bisa satu hal. Tidak. Saya bisa apa saja kalau saya mau dan saya serius melakukannya. Makanya tadi dari awal saya pernah jadi juru bahasa, yang terlewatkan saya pernah jadi guru, wakil kepala sekolah, SMEA saya pernah juga mengajar sebagai dosen waktu sambil kerja di pegawai negeri ya, dosen sore harinya ngajar jadi dosen. Dan tadi saya juga pernah bisa ngamen gitu. Bisa main musik, dan alhamdulillah bisa sampai lulus kuliah. Jadi pegawai negeri juga bisa. Maka satu hal yang belum saya lakukan, saya harus jadi pengusaha. Karena di situ saya harus mempunyai diri saya sendiri, untuk kepentingan saya dan keluarga saya sendiri, dan jadi bos bagi diri saya sendiri. Kalau ikut orang lain, bagaimanapun juga kita tetap harus nurut atasan, menunggu perintah atasan, menunggu arahan atasan, dan seterusnya. Itu sudah saya lalui dan saya ingin jadi atasan, kan gitu. Nah, untuk jadi atasan, kalau saya ngantri di Departemen Keuangan atau di pegawai negeri, kelamaan. Saya bisa sewaktu-waktu cut, resign, saya jadi bos. Nah, itu sebagai salah satu motivasinya. Maka saya resign, kemudian bikin usaha, sampai sekarang, yaitu bikin perumahan. Memang belum banyak sih perumahan, masih ada 5 lokasi atau 6 lokasi lah ya. Tapi alhamdulillah saya bisa melaksanakannya dan bisa hidup. Dan alhamdulillah juga sampai sekarang anak-anak saya ada 3 orang. Kuliahnya salah satunya ada pernah di Belanda, di Jakarta, dan seterusnya. Artinya mereka saya beri keleluasaan untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri. Nah, itu sepintas dari cerita saya. Saat ini saya sebagai Ketua Kadin Kabupaten Sidoarjo, dan ini menurut saya bukan sesuatu yang, ini merupakan satu amanat yang harus saya laksanakan. Saya harus berpikir tentang ekonomi masyarakat, khususnya sekarang saya lagi fokus untuk memberdayakan UMKM, karena Sidoarjo ini kota UKM Indonesia. Jumlah UKM-nya sangat besar sekali, ada kalau tidak salah sekitar 220.000 dari 2,5 juta penduduk, jadi sekitar 10%-nya adalah UKM. Dan ini menjadi salah satu fokus kita di Kadin. Itu mungkin sepintas cerita saya. Untuk bagian-bagian kecilnya, bagaimana waktu kecil itu apa yang saya lakukan, kemudian waktu di Saudi apa yang terjadi atau apa yang saya lakukan waktu kuliah dan seterusnya, itu nanti bagian-bagian potongan-potongan yang semuanya diantaranya filosofinya itu tadi, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan mendapatkan. Itu kalimat motivasional ya toh. Tapi ada lagi, may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, cukup, karena Allah segala-galanya.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari manapun yang tidak disangka-sangka. Itu saya terjemahkan, rezeki saya itu tidak hanya dari satu tempat. Di mana-mana Allah memberikan rezekinya, tinggal kita mau nyarinya atau tidak. Tidak harus saya harus jadi ini supaya dapat rezeki, saya tidak harus jadi ini supaya dapat rezeki. Tidak harus begitu, di mana-mana ada tempatnya. Mau jadi apa saja, asal mau, serius, berusaha, sungguh-sungguh, ada rezeki Allah. Nah, itu kesimpulan yang saya sampaikan sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi bagi teman-teman yang mendengarkan atau yang melihat video ini. Jangan khawatir dengan hidup di dunia Anda. Karena dunia itu hanya sesuatu yang kalau dalam Al-Quran diingatkan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah atau apa yang diberikan oleh Allah di akhirat, tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Ini hanya saku untuk ke akhirat sebenarnya semua yang kita hidup di dunia ini ya. Jadi tujuan utama nanti kita adalah akhirat. Dunia hanya mencari bekal. Dan bekal ada di mana-mana. Bekal tidak hanya di satu tempat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memperoleh manfaat, bisa bermanfaat bagi semuanya yang melihat atau mendengarkan video ini. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.